Hai guys, hari ini kita bahas tentang satu pertanyaan yuk guys. Pernah nggak aku ngalah tapi malah ngerasa dipendam dan gak adil? Atau kita balik, kamu pernah nggak ngalah untuk seseorang tapi malah ngerasa dipendam dan itu sebenarnya nggak adil guys? Ya udah kita bahas, dan selamat datang di Audio Kehidupan ya guys. Tempat dimana kita bisa berhenti sejenak untuk mendengar suara hati kita dan merenungkan hal-hal yang sering kita alami tapi jarang kita tanyakan sebenarnya seperti apa, atau kita sebenarnya sadar tapi kita nggak mendalaminya. Karena apa? Karena menurut kita tuh kayak nggak penting, sebenarnya penting gitu guys. Dan hari ini aku mengajak kamu masuk ke dalam sebuah pertanyaan itu yang mungkin pernah kamu juga alami atau saat ini kamu sedang alami guys. Aku sering mendengar kata ngalah sebagai sesuatu yang indah. Kalau ngalah berarti kamu dewasa. Apa benar? Apa iya guys, kita harus mengalah kalau kita mau dianggap dewasa, dipikirkan kita tuh jadi orang dewasa gitu? Atau karena umur itu sudah dewasa kita harus mengalah? Atau ya guys, kalau ngalah berarti kamu bijak. Nah, kalau kamu bisa ngalah dengan orang lain, artinya kamu bijak. Atau kamu hanya meredam emosimu saja biar nggak panjang itu perkara. Dan kalau ngalah berarti kamu orang baik. Nah, gimana guys menurut kalian? Tapi ya guys, jarang ada yang bicara tentang sisi lain dari mengalah ini, yaitu sisi dimana hati kita diam-diam merasa tertekan, kecewa, bahkan terluka, sehingga mungkin kita ada rasa gak suka sebenarnya sama orang itu, tapi kita milih diam, kita milih terluka sendiri, dan kita gak publis, kita gak up itu. Dan pernah gak kamu diminta mengalah dengan alasan yang sederhana seperti udahlah kamu kan lebih besar umurnya, ya udah ngalah aja gitu. Atau kamu kan yang lebih tua, harusnya ngerti dong. Nah, siapa nih yang pernah mendengar kalimat seperti itu? Atau ya guys, kamu kan perempuan, masa nggak bisa sabar sih? Nah, gimana guys? Karena kan biasanya perempuan itu cerewet, identik dengan cerewet. Padahal ada sebagian orang itu memprioritaskan pekerjaannya, jadi apapun itu harus diselesaikan gitu. Dan ada beberapa orang tuh kayak slay gitu, kayak santuy nanti dulu, dan pasti dicap perempuan kan gak bisa sabar apa gitu guys. Awalnya mungkin terasa kecil, tapi kalau setiap hari, setiap waktu kita yang selalu diminta untuk mengalah secara perlahan-lahan, rasa itu menumpuk. Dia kayak ada beban di hati kita ya kan guys. Dan di dalam hati muncul bisikan pelan, kenapa sih aku terus yang harus mengerti? Kenapa sih aku yang disuruh mengalah? Emang kenapa? Apa gak ada feedback untuk orang lain gitu guys? Aku pun pernah ngalaminnya. Aku ngalah karena aku tidak mau ribut, biar gak ribet, jadi ributnya gak panjang, jadi aku diemkan gitu. Aku ngalah karena aku ingin suasana itu tetap damai. Karena kita tuh kayak rekan kerja, daripada kita bising, ya udah aku ngalah gitu guys. Dan aku juga pernah ngalah karena aku takut dianggap egois. Padahal sebenarnya itu adalah mengutarakan isi hatiku, tapi aku takut dianggap oleh temanku aku egois. Sebenarnya tidak guys. Tapi setelah itu ada perasaan sulit ku abaikan. Perasaan itu seolah aku sedang menelan sesuatu yang pahit dan tidak ada yang tahu perasaan itu guys. Dia menumpuk ntar jadi bom waktu, ya kan? Perasaan seolah aku dikalahkan, padahal aku tidak sedang bertanding dengan siapapun. Dan akhirnya guys, yang tersisa hanyalah rasa tidak adil di dalam hati ini. Ingin mengungkapkan tapi nggak bisa, ingin bilang tapi nggak tahu kepada siapa, nggak tahu siapa yang akan mendengarnya, ya kan guys? Ngalah itu indah memang jika datang dari hati yang ikhlas guys. Tapi ngalah bisa berubah jadi penjara kalau kamu selalu dipaksakan dan harus dipaksakan. Karena apa? Ya karena egoisnya orang-orang itu. Karena ada perbedaan antara memilih mengalah dan dipaksa untuk ngalah. Yang pertama lahir dari kebijakan, dan yang kedua itu lahir dari tekanan, kayak sebuah keharusan, ya kan? Dan yang sering membuat hati terasa sakit adalah ketika orang lain menganggap mengalah kita sebagai kewajiban, bukan sebagai kebaikan hati. Kayak hari ini kita membantu orang, hari ini kita melakukan kebaikan,
2 kali atau 3 kali itu adalah kebaikan ketika kita membantu orang. Tapi yang keempat kalinya atau bahkan ketiga kalinya atau keempat kalinya dan seterusnya itu akan dijadikan kewajiban bagi orang lain. Kewajiban apa? Kewajiban untuk membantu. Mereka tuh kayak merasa itu adalah tugas kita, itu adalah kewajiban untuk kita membantu dia, padahal itu bukan kewajiban kita. Nah, itulah jahatnya terkadang beberapa orang seperti itu kepikirannya. Dan aku mulai belajar untuk membedakannya, guys. Apakah aku mengalah karena aku memang ingin menjaga hati orang lain, atau aku mengalah karena aku takut suaraku tidak dianggap penting dan bahkan diabaikan. Kalau yang pertama, hatiku terasa lapang, guys. Kalau yang kedua itu, hatiku terasa sempit seperti ada beban yang dipendam dan selalu aku pendam. Pernah ya guys, suatu kali tuh aku nanya dan bicara kepada diriku sendiri, kenapa kamu selalu diem saat hal itu terjadi? Kenapa kamu selalu iyakan padahal kamu gak setuju? Aku sadar guys, aku sering mengalah karena aku takut kehilangan orang, kehilangan teman gitu. Aku takut kalau aku bersuara orang akan marah atau menjauh dari aku. Tapi semakin aku menekan diriku sendiri, aku kehilangan diriku sendiri. Dan disitulah aku merasa ngalah bisa menjadi bentuk pengkhianatan terhadap diri kita sendiri. Dan itu benar, ya kan guys? Tapi aku juga tahu kok guys, hidup bukan tentang aku aja. Aku tidak bisa selalu menang. Ada kalanya aku memang harus mengalah demi kebaikan bersama, kayak menjaga hubungan aja. Ada kalanya aku harus menurunkan ego supaya hubungan tetap terjaga. Dan seharusnya kepada teman, kepada sahabat dan keluarga itulah yang terjadi, saling menurunkan ego. Untuk apa? Untuk menjaga hubungan gitu. Dan yang jadi masalah adalah ketika ngalah itu tidak seimbang guys. Ketika aku selalu yang harus menahan diri, sementara yang lain tidak melakukannya kayak seenaknya. Itu bukanlah kebijaksanaan guys, itu namanya ketidakadilan. Dan bahkan itu terjadi kayak disengaja gitu, ya kan? Makanya kita harus pintar-pintar memilih orang yang akan hadir di hidup kita guys. Lalu aku juga bertanya pada diriku sendiri, kalau begitu apa yang bisa aku lakukan? Yang bisa kita lakukan, pasti itu juga pertanyaan kalian kan guys. Aku belajar untuk mulai bicara pelan-pelan dengan suara lembut tapi tegas. Aku bisa ngalah, tapi tolong dengar juga perasaanku ini. Karena ternyata yang aku butuhkan bukan kemenangan, bukanlah bahwa salah benar, bukan. Aku hanya ingin diakui bahwa suaraku juga penting. Ya karena kita dianggap ada, dianggap hadir. Aku hanya ingin dimengerti, bahkan aku pun punya rasa gitu. Aku juga belajar bahwa mengalah itu tidak selalu berhenti diam. Ya kan? Kadang ngalah justru berarti berani berkata aku menghargaimu, tapi aku juga menghargai diriku sendiri. Jadi terkadang kita mengalah demi orang lain, bukan demi orang lain guys, bahwa itu adalah demi diri kita biar tidak tersakiti gitu, biar nggak terlalu dalam untuk berdebat. Jadi karena aku menghargai diriku sendiri, ya udah aku milih ngalah biar nggak ada luka di hatiku gitu guys. Aku bisa memilih kapan harus maju, kapan juga mundur. Kan kita ya harus mikir wise lah, harus dewasa. Aku bisa memilih mana pertempuran yang perlu aku ikutin dan mana yang lebih baik aku lepaskan. Belok aja langsung kalau memang udah paham artinya itu apa. Dan di titik itu ngalah bukan lagi soal karena aku menang atau kalah ya guys. Mengalah jadi soal bijak memilih tanpa harus kehilangan diriku sendiri. Jadi gak perlu buang-buang waktu. Kalau memang udah tahu situasi itu gak baik, ya udah diem aja biar gak usah memperpanjang suasana. Nanti kita juga bisa journaling, menulis semua isi hati kita biar kita rasanya plong, gak mendem gitu guys. Lalu pernah aku ngalah tapi malah ngerasa dipendam dan gak adil. Aku tanya pada diriku, iya pernah, bahkan mungkin sering banget. Coba kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Dan mungkin uraikan sedikit kenapa kamu memilih mengalah dan kenapa kamu merasa pernyataan itu gak adil guys. Tapi dari pengalaman itu ya guys, aku belajar satu hal penting. Ngalah yang indah adalah ngalah yang lahir dari kebebasan, bukan keterpaksaan. Dan kalau hatiku sudah penuh dengan rasa sakit karena mengalah, itu tanda aku perlu berbicara. Jadi saat kita udah diem, kita udah ngalah, kalau memang kita rasa sakit ya udah tuangkan aja dengan kalimat lembut,
nanti si lawan bicara juga mungkin akan paham. Kalau dia nggak paham ya udah langsung cut off aja, udah cukup sampai di situ gitu ya guys. Karena kebijaksanaan sejati tidak lahir dari diam yang dipaksa. Jadi jangan paksa dirimu untuk diam selalu guys, tapi dari keseimbangan antara menghargai orang lain dan juga menghargai diri kita sendiri. Dan kuncinya adalah harus menghargai dirimu sendiri. Lalu ya guys, pernah nggak kamu ngalah hanya karena takut orang lain marah? Itu gimana guys? Kita bahasnya. Ya pernah, mungkin sering, iya kan? Lalu guys, apa yang sebenarnya kita rasakan setelah dipaksa ngalah berkali-kali? Apa yang kalian rasakan? Yang pastinya guys, kayak tersisa hanyalah sesak di dada, kayak ingin ungkapkan kecewa, seolah suara ini gak penting dari situasi lahir perasaan tidak adil itu, ya kan? Dan bagaimana guys agar kita tuh bisa tahu bedanya ngalah yang ikhlas sama ngalah yang terpaksa? Kalau ngalah ikhlas itu ya hati kita lapang, seperti yang tadi kita bahas, kayak damai, ringan, udah gitu selesai. Tapi kalau terpaksa ya sesek, hatinya penuh sampai kita tuh harus pikir dan bertanya berkali-kali, kenapa aku lagi, ya nggak sih guys? Lalu ya guys, menurut kalian apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah selalu sering untuk mengalah, selalu sering untuk dipendam? Kalau aku guys, aku bisa mulai dengan bicara pelan-pelan, mengutarakan perasaan tanpa menyalahkan, hanya menjelaskan aja apa perasaanku gitu. Karena kadang orang lain memang tidak sadar kalau aku sudah terlalu sering menekan diriku, tapi mungkin nanti dia akan paham, mungkin suatu hari nanti gitu kali ya guys. Dan ada satu pertanyaan yang ingin aku diskusikan kepada kalian. Apakah mengalah selalu membuat kita terlihat baik di mata orang lain? Gimana guys? Ya belum tentu jawabannya. Karena apa? Kadang justru membuat orang lain menganggap ngalahnya kita adalah kewajiban, ya kan? Bukan kebaikan. Jadi terkadang gak perlu ngalah, tapi kita lihat juga sikonnya di mana. Dan di situ kita harus belajar. Kalau kita menunjukkan bahwa kita juga punya batas, kita punya boundaries, kita punya suara, dan kita punya harga diri. Jadi kalau kamu mau mengalah ya mengalahlah secara bijak. Kalau kamu pendem ya jangan terlalu sering dipendem, diungkapkan saja gitu ya guys. Jadi guys, untuk sahabatku yang mendengar suaraku kali ini, mungkin kamu sudah pernah sering mungkin untuk mengalah dan merasa itu tidak adil, ya kan? Dan mungkin kamu juga pernah menekan suaramu sendiri demi orang lain dan demi bahagia orang lain, bahkan di atas penderitaanmu sendiri. Dan hari ini izinkan aku untuk mengingatkan kepada kalian guys, suaramu juga penting, suaraku lebih penting, ya kan? Suara dari kita daripada suara orang lain. Kita boleh ngalah guys, tapi jangan sampai hilang dalam pengorbanan itu. Jangan terlalu dalam kita korbankan, karena kita harus melihat dari kita sendiri. Dan kalian juga guys boleh menjaga orang lain, tapi jangan lupa menjaga dirimu sendiri. Hubungan memang penting, tapi diri sendiri lebih penting. Dan terima kasih sudah mendengarkan audio kehidupan kali ini sampai habis. Semoga kalian setiap hari yang memilih untuk mengalah, hatimu tetap lapang ya guys, tidak sempit. Dan semoga kamu selalu diingatkan mengalah itu indah hanya jika kamu juga merasa dihargai. Dan bye guys, semoga bisa diambil hal positifnya dari sini ya guys. Dah guys, sehat selalu.